Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dwi Putri dengan NIM 1905124355. Baiklah, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual. Baik, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang client acceptance, yaitu penerimaan klien, dan yang kedua yaitu keterampilan merespon konseli, dan yang terakhir yaitu keterampilan bertanya dengan bahasa tertutup dan terbuka. Baik, yang pertama yaitu acceptance atau penerimaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dilakukan oleh kliennya. Kehadiran bahwa konselor ada dan masih bersama klien agar klien itu merasa ada dan diperhatikan. Tujuan dari teknik acceptance atau penerimaan klien ini yang pertama itu menunjukkan kedekatan daripada sikap dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor. Dan yang kedua yaitu klien ini merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Dan yang ketiga yaitu agar konseli merasa diperhatikan. Yang keempat yaitu agar konseli memperoleh balikan atas apa yang dikatakan dan didengar dan dipahami. Manfaat dari teknik tersebut adalah untuk membangun hubungan lebih dekat konseling sehingga tercipta suasana hubungan yang akrab ditandai dengan saling mempercayai. Terdapat dua jenis penerimaan klien. Yang pertama yaitu verbal. Bentuk pendeknya seperti teruskan, oh, ya, lalu, atau kemudian. Sedangkan bentuk panjangnya itu saya dapat memahami, saya menghayati, saya dapat merasakan, dan lain-lain. Sedangkan yang non-verbalnya yaitu penerimaan dengan bahasa isyarat seperti anggukan kepala, posisi duduk condong ke depan, perubahan mimik, dan terakhir yaitu memelihara kontak mata. Baik, yang kedua yaitu keterampilan merespon konseli. Keterampilan merespon adalah keterampilan yang penting dalam memberi bantuan karena perasaan merefleksi pengalaman tentang diri klien sendiri terhadap dunia mereka. Seperti halnya yang konselor tunjukkan dalam empatinya terhadap konseli melalui respon isi, konselor ini dapat pula menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman-pengalaman konseli dengan merespon pada perasaan yang ia ekspresikan. Baik, yang kedua yaitu menjawab pertanyaan. Empatis sekarang, konselor ini dapat mencoba memahami perasaan yang diekspresikan oleh konseli. Dan di akhir konselor harus juga bisa memahami perasaan yang diekspresikan oleh kliennya. Contohnya itu seperti konseli menceritakan perasaannya yang sedang menderita, ia murung karena hubungannya dengan teman-temannya tidak baik. Dalam ungkapan konseli tersebut di atas isyarat utama perasaan konseli adalah ia berkata bahwa ia itu merasa menderita. Ia murung karena sekolah dan hubungannya dengan temannya itu tidak baik. Ia juga merasa kacau. Dan jika konselor berada di posisinya, konselor mungkin merasa sangat sedih. Jadi setelah konselor mendengarkan pernyataan dari konseli dengan cermat, maka konselor itu hendaknya mengajukan pertanyaan empati dalam dirinya sendiri. Baik, yang terakhir yaitu mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan. Suatu respon dapat dipertukarkan jika konselor dan konseli ini mengekspresikan perasaan yang sama. Secara operasional, dalam hal ini perasaan yang diekspresikan, konselor ini dapat mengatakan apa yang dikatakan oleh konseli. Kalau konselor dapat memahami apa yang telah diekspresikan oleh konseli telah cukup sebagai dasar untuk memberi bantuan. Respon pertama yang konselor kemukakan hendaknya mencakup kata-kata perasaan yang sederhana yang merefleksikan perasaan-perasaan yang diekspresikan konseli. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kata-kata perasaan. Konselor dapat mengatakan bahwa ia merespon perasaan konseli ini jika konselor dapat menangkap maksud dari perasaan konseli dalam satu atau lebih kata-kata perasaan. Atau yang terakhir yaitu keterampilan bertanya adalah suatu kemampuan pembimbing atau konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh konselor ini mungkin tidak dapat dipahami oleh klien sehingga ia tidak bisa menjawab atau diam. Dan tanpa keterampilan ini juga, konselor juga akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling. Keterampilan bertanya itu terdapat dua. Yang pertama yaitu keterampilan bertanya terbuka. Pada keterampilan bertanya terbuka, yaitu di mana bersifat terbuka dan klien itu bebas menjawabnya. Sedangkan keterampilan bertanya tertutup, pada keterampilan ini pertanyaan yang diajukan konselor itu
mengandung jawaban dengan singkat dari klien dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan baru dari klien. Keterampilan bertanya tertutup. Pada keterampilan bertanya tertutup, pertanyaan yang diajukan oleh konselor kepada klien mengandung jawaban yang singkat dari klien pertanyaan-pertanyaan terbuka. Sangat diperlukan untuk memunculkan pertanyaan baru dari klien. Untuk memulai pertanyaan, sebaiknya jangan menggunakan kata mengapa dan apa sebabnya. Sebaiknya gunakanlah kata-kata berikut untuk mengawali pertanyaan. Apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, atau dapatkah? Baiklah, itulah sekian hasil video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.